hal yang Rasulullah SAW khawatirkan kepada umatnya, apa itu? Yaitu syirik kecil yang disebut dengan riya. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya, yaqulu Allah azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juzziya an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Sesungguhnya kata Rasulullah, di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian, apa itu? Syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, syirik kecil itu apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, yaitu riya. Ya. Ada orang beribadah ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin didengar orang. Ya. Maka Allah akan berfirman pada hari kiamat nanti ketika ya setiap manusia diberikan balasan atas amalannya. Apa kata Allah? Pergi kamu kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya dalam kehidupan dunia. Pergi kamu dan kamu lihat apakah dia bisa memberikan pahala atau tidak. Bapak sekalian, Masya Allah, ikhwatal Islam, azakumullah. Riya ini syirik kecil, Pak. Dan kata dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga ya, Tabrani juga dari hadis Al-Hakim juga dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW mengatakan asyirku fi hadhil ummah, syirik dalam umat Islam ini akhfa, lebih tersembunyi dari langkah seekor semut di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Syirik kecil. Ya. Riya. Dan riya itu ya akhwal Islam azakumullah terkadang menghinggapi kita dalam keadaan kita tidak sadar. Kita ingin dipuji karena suara kita yang indah. Kita ingin dipuji karena ibadah kita yang Masya Allah. Kita ingin dipuji ya oleh suami, dipuji oleh bos, dipuji oleh istri, dipuji oleh Masya Allah. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Riya ya akhi, syirik kecil. Tapi antum jangan tertipu oleh kata-kata kecilnya ya. Syirik kecil itu kata para ulama lebih berat dari dosa besar, Pak. Ya. Dosa besar itu tidak sampai menggugurkan amalan seorang hamba, tapi syirik kecil bisa menggugurkan amalan seorang hamba. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir." Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin dipuji manusia. Dan orang seperti ini tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maka perumpamaan orang seperti ini seperti apa, Pak? Seperti batu yang di atasnya ada tanah. Lalu tanah ini ditimpa hujan, akhirnya habis dan licin kembali. Seperti itulah orang yang riya beramal soleh bukan karena ingin dia mengharapkan keridhaan Allah semata. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Riya itu, Pak, ya sifat orang munafik, Pak. Allah berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas." Sesungguhnya orang munafik itu kata Allah menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Dan itu pun riya, ingin dipuji manusia. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Bahkan ibu bapak, orang yang riya itu adalah orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka.
Kata Rasulullah, salasatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang akan pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama orang yang alim dan qari. Yang kedua orang yang dermawan. Yang ketiga orang yang mati syahid. Lalu Allah mendatangkan si orang yang alim dan qari. Allah berfirman, apa amalanmu di dunia? Si alim dan qari ini berkata, ya Allah, dahulu di dunia saya menuntut ilmu karena Engkau, dan saya membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu karena ingin disebut ulama. Kamu dahulu membaca Al-Quran hanya ingin disebut qari, dan kamu sudah mendapatkan sebutan tersebut. Lalu ia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Kemudian didatangkan siapa? Orang yang dermawan. Lalu Allah berfirman, ma'amaluk, apa amalmu? Kata orang ini, ya Allah, tidak ada satupun tempat yang Engkau suka untuk diinfakkan padanya kecuali aku sudah berinfak padanya ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzabta, kamu dulu dusta, kamu dusta. Kamu berinfak itu hanya ingin disebut dermawan, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Akhirnya apa? Ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga siapa? Orang yang mati syahid. Maka pada hari kiamat Allah akan panggil dia dan Allah bertanya, ma'amaluk, apa amalanmu di dunia? Apa katanya? Ya Allah, dahulu aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid karenamu. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu dahulu berperang karena ingin disebut pemberani, karena ingin disebut pahlawan. Lalu kemudian ia pun diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini Pak, orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka Pak. Siapa dia? Orang yang ria ternyata. Minumnya jangan pakai tangan kiri Pak. Ya. Ternyata orang ria Pak. Makanya subhanallah ikhwatul Islam azakumullah, berat ya. Ria itu berat, akhi. Bahkan Rasulullah lebih khawatir terhadap ria dibandingkan dengan dajjal. Rasulullah SAW mengatakan ya, ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih aku khawatirkan dari Masihud Dajjal? Apa itu Rasulullah? Ria. Kenapa Pak? Karena Dajjal itu masih kelihatan mata gitu loh Pak. Orang-orang beriman kata Rasulullah, setiap orang beriman pasti akan melihat Dajjal, di mana di jidatnya ada tulisan kafir. Iya. Kalau kelihatan kita bisa lari. Tapi masalahnya ria. Kalau ria tidak kelihatan Pak. Ria seringkali kita tidak merasakannya. Tahu-tahu kita sudah jatuh kepada ria dan Allah batalkan amalan kita. Na'udzubillah. Sallallahu salamatu wal afiyah. Lalu bagaimana caranya supaya tidak ria? Caranya supaya tidak ria Pak, sebelum beramal kita harus muhasabah. Tanya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya beramal karena apa, untuk siapa? Pertanyaan yang kedua, amalan saya ini sesuai tidak dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak mau sholat, baik. Sebelum sholat Bapak tanya, saya sholat, periksa coba hatinya. Karena siapa ya, dan karena apa? Bapak mau berinfak, ya. Sebelum berinfak, tanya hati kita, saya berinfak karena apa? Karena siapa? Adakah dalam niat saya motivasi dunia? Adakah dalam niat saya motivasi karena ingin dipuji manusia? Hati-hati. Berat Bapak sekalian. Sebelum beramal, kita muhasabah dulu. Ketika kita sedang beramal, ketika Bapak misalnya ya sebelum sholat sudah diperiksa, alhamdulillah ikhlas nih. Nah, ketika Bapak sedang sholat, ketika kita sedang sholat, apa yang kita lakukan? Kata Ibnu Qudamah, gunakan muraqabah. Apa itu? Yaitu awasi terus hati kita Pak. Awasi terus hati kita. Ada tidak
Riya muncul di hati kita. Setiap kali muncul, tolak. Ya. Dengan seperti itu insya Allah Pak, kita bisa selamat dari apa? Riya, insya Allah biiznillah.